Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengurai tajwid surah An-Nisa ayat 12 bagian kedua. Disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar tajwid. Dan jawaban untuk pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahunna. Di sini ada hukum gunnah musyaddadah karena nun bertasydid. Cara membacanya cukup kita dengungkan. Dengung itu suara yang masuk hidung kita ya. Jadi bunyi N ditahan sampai ada getaran halus ke hidung. Walahunnaru. Lalu alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf syamsiyah yaitu huruf ro. Cara membacanya diidghamkan atau dimasukkan ke ro. Artinya alif lamnya tidak perlu dibaca. Walahunnaru. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena barisnya di atas dhammah. Cara membacanya ditebalkan. Pangkal lidah kita terangkat. Walahunnaru mimma. Mimnya gunnah musyaddadah karena mim tasydid. Cara membacanya dengung. Bunyi M-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Kurang lebih 2 harokat. Mimma. Ma madhabi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara membacanya kita panjangkan mimnya 2 harokat. Mimma tarak. Huruf ro dibunyikan secara tafkhim karena ro-nya ini berbaris fathah. Cara membacanya kita tebalkan. Pangkal lidah kita angkat. Ro. Tarak. Huruf kaf dari segi suara sifatnya syiddah kuat. Rak makin ditekan makin gak ada bunyi. Tapi dari segi angin keluar anginnya. Nah untuk kafnya yang sukun anginnya itu keluarnya belakangan setelah keluar suara. Tarak. Tarak tum. Tum. Berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, di mana ini hurufnya hamzah. Maka cara membacanya mim sukun ini dibaca dengan jelas. Bunyi M-nya tidak perlu ditahan. Taraktum illam. Berikutnya ada hukum idgham bila gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya nunnya dileburkan ke lam il tanpa didengungkan. Jadi cukup ditekan. Illam lam. Berikutnya ada hukum idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf ya. Cara membacanya mim sukun dibaca jelas, bunyi M-nya tidak perlu ditahan. Illam yakul. Berikutnya di sini ada hukum idgham bila gunnah karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya nun ini lebur ke lam, yakul tanpa dengung, tidak perlu ditahan. Yakullakum. Lalu berikutnya ada idhar syafawi karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba. Di sini waw hurufnya. Maka mim sukun dibaca dengan jelas, bunyi M-nya tidak perlu ditahan. Lakum walad. Apabila berhenti di sini, hukumnya ini adalah qalqalah kubra karena ada huruf qalqalah yaitu dal yang sukunnya ini disukunkan atau sukun karena berhenti.
Cara membacanya dipantulkan dengan pantulan yang lebih besar, jadi lebih terdengar. Walad. Dan ini jawaban untuk pertanyaan hari kemarin. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf. Namanya jaiz. Boleh berhenti, boleh terus. Fa'in. Berikutnya di sini ada hukum ikhfa ab'ad. Karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf kaf. Cara bacanya, nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf kaf disertai dengung. Dan untuk huruf kaf, dengungnya lebih besar. Kenapa? Karena kaf ini makhrajnya jauh dari nun. Jadi siap-siapnya jauh ya. Fa'in ka matobi'i. Karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan kafnya 2 harokat. Kana lakum. Lalu berikutnya di sini ada idhar syafawi. Karena ada mim sukun yang menghadapi huruf selain mim dan ba, di mana ini hurufnya waw. Cara bacanya mim sukun dibaca dengan idhar, jelas bunyi M-nya. Lakum waladun. Berikutnya ada hukum ikhfa awsat. Karena ada tanwin dhammah yang bertemu dengan huruf fa, maka tanwin dhammah ini dibunyikan samar-samar, siap-siap menuju huruf fa disertai dengung. Dengung dan samarnya seimbang karena fa ini makhrajnya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh dari nun. Waladun falahunna. Berikutnya ada hukum gunnah musyaddadah. Karena nun bertasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi N-nya tahan sampai ada getaran halus ke hidung. Falahunnas. Alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam bertemu huruf syamsiyah yaitu tha. Maka alif lam tidak dibaca. Falahunnas thumunu mimma. Kemudian hukum mimnya gunnah musyaddadah. Karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung. Bunyi M-nya tahan kurang lebih 2 harokat. Mimma. Ma matobi'i karena ada alif yang didahului baris fathah. Cara bacanya dipanjangkan mimnya 2 harokat. Mimma taraktum. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra-nya ini berbaris di atas. Cara bacanya tebal, pangkal lidah dinaikkan. Taraktum. Berikutnya di sini ada hukum idgham mimi karena ada mim sukun bertemu dengan mim. Cara bacanya mim pertama lebur atau masuk ke mim kedua disertai dengung. Jadi bunyi M-nya ditahan. Tum. Ini boleh juga disebut dengan idgham mutamathilain karena ada 2 huruf yang sama makhraj, sama sifat bertemu. Huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat. Bacanya masuk dan dengung. Mim. Berikutnya ada hukum iklab karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Cara membaca nun sukunnya adalah diganti dulu jadi bunyi mim sukun, jadi mim, dan dengungkan, tahan. Mim ba'di wasi. Huruf ya tasydid yang sebelumnya bukan tanwin, bukan juga nun sukun, maka ini cukup kita baca dengan naber, ya agak dibentak. Wasiyatin. Berikutnya ada hukum ikhfa aqrab ya. Karena ada tanwin kasrah ketemu sama huruf ta. Maka tanwin kasrah dibunyikan samar-samar menuju ta disertai dengung. Dengung dan dengung yang kecil ya. Jadi ini lebih besar kesamarannya karena ta ini makhrajnya masih dekat dengan nun. Wasiyatin tu matobi'i karena ada waw sukun yang didahului baris dhammah. Cara bacanya dipanjangkan 2 harokat. Tusu.
Su juga mad tabi'i karena ada waw sukun yang didahului dhammah, dibaca panjang sodnya 2 harokat. Tusuna biha. Kemudian ada mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i ketemu hamzah dalam 2 kata yang berbeda. Mad tabi'inya alif yang didahului fathah terdapat pada kata biha, hamzahnya yang a terdapat pada kata audain. Maka haknya dipanjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Biha au ada huruf lin karena ada waw sukun yang didahului fathah. Cara bacanya cukup kita lembutkan. Audain, dain madlin. Karena ada huruf lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun yang didahului fathah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf namanya al-waqfu aula, artinya berhenti di sini lebih utama. Oke, kita akan baca yang tadi kita bahas tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyah wasiyatin tusuna biha audain. Pertanyaan untuk hari ini. Sebutkan nama hukum tajwid dari yang saya tunjukkan ini. Nama hukumnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.